Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Video kali ini akan berbicara tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Materi ini berada pada kegiatan belajar 1 pada modul perkembangan peserta didik, program profesi guru, atau PPG tahun 2022. Video ini saya namakan dengan modul video karena antara modul dengan video ini berjalan beriringan dan saling melengkapi. Modul video ini mencoba menyahuti 3 gaya belajar yang sering dialami banyak orang. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetis. Bagi Anda yang punya kecenderungan gaya belajar visual dan auditorial, maka keberadaan video ini sangat berarti untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isi modul. Baik, kita mulai dengan sub capaian kompetensi. Sub capaian kompetensi dalam modul ini pertama menelaah pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang kedua, menguraikan karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang ketiga, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, dan yang terakhir, menganalisis generasi milenial dalam pembelajaran. Kita mulai dengan pengertian. Pengertian perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Sementara fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal atau dalam kandungan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga dengan pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain sebagainya. Dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembangnya perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan psikomotor. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan yang mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot, dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan sebagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus, seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya, yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang wajar. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis, sehingga perkembangan kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik. Keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keterampilan motorik halus, seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar,
menangkap bola, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan motorik kasar, meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Bukankah selama ini kita kenal peribahasa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Bagi peserta didik yang usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal secara langsung mampu mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan pengaruhnya secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara pandang atau penyesuaian diri anak tersebut terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Secara umum, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah belir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awalnya perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Selain perbedaan pada jenis kelamin, setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Berikut kita jelaskan karakteristik perkembangan fisik. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Kita jelaskan yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerak dasar yang semakin baik, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Pada usia 5 hingga 7 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Usia 8 sampai 9 tahun, terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh makin bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Dari segi psikologis, anak wanita lebih maju 1 tahun dari anak laki-laki. Usia 10 sampai 11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam, wanita mulai mengalami kematangan seksual kira-kira di umur 12 tahun.
Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual pada usia tersebut. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan, kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, kelenjar-kelenjar, dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder, tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lain sebagainya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi pada masa pubertas tersebut. Pada masa dewasa, kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi. Seiring dengan pertumbuhan fisik, laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Baik sahabat androgogi, berikutnya adalah karakteristik perkembangan psikomotor. Sama halnya dengan perkembangan fisik, karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangannya. Adapun karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Perkembangan psikomotorik dapat kita bagi menjadi 6 bagian. Ada usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia 5 tahun, usia 6 sampai 12 tahun, usia remaja, dan usia dewasa. Pada usia 3 tahun, tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Dapat melompat 15 hingga 24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki dan berjingkrak. Pada usia 4 tahun, lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai dan berputar, dapat melompat 24 hingga 33 inci, dapat menuruni tangga dengan berganti kaki, dengan bantuan, dapat melakukan jingkrak 4 hingga 6 langkah dengan 1 kaki. Pada usia 5 tahun, dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Dapat melompat 28 hingga 36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, berganti kaki, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Umur 6 sampai 12 tahun, pada masa ini perkembangan keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan berkaitan dengan orang lain, seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Yang ketiga, keterampilan sekolah, mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang keempat, keterampilan bermain. Anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Pada usia remaja, karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia remaja berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada usia ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karakteristik perkembangan psikomotorik pada usia dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram,
keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik. Pendapat ini disadur dari Samio tahun 2018, yaitu pertama, keluarga. Meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, gizi. Contohnya peserta didik memperoleh gizi yang cukup, biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibanding dengan mereka yang kurang mendapat asupan gizi. Gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebih. Dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Baik, sahabat andragogi, kita singgung sedikit tentang kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari merupakan master kelenjar yang mengendalikan banyak fungsi tubuh. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari ini sangatlah besar. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh kita. Kelenjar pituitari dikenal sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal. Kelenjar ini berperan penting dalam mengatur proses pertumbuhan, datangnya pubertas, metabolisme, serta berbagai fungsi sistem organ di dalam tubuh manusia. Kalau kita lihat, kelenjar pituitari itu berada persis di bawah otak, dan itu ukurannya sangat kecil. Seperti terlihat di gambar ini. Nah, pituitari inilah nanti yang mengontrol seluruh fungsi-fungsi dari tubuh manusia. Terlihat di gambar ini, banyak hal yang kemudian dikontrol oleh fungsi kelenjar pituitari ini. Mulai dari tiroid, ada timus, ada ovarium, ada testis, ada plasenta, ada adrenal, pankreas, dan sebagainya. Semua itu dikontrol oleh kelenjar pituitari ini. Jenis kelamin. Contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dari peserta didik perempuan. Status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Kesehatan. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh adalah pengaruh bentuk tubuh. Apakah mesamor, ekstomor, atau endamor akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Berkenaan dengan tiga istilah ini, mari kita bahas dalam pembahasan berikut. Baik, sahabat andragogi, terlihat di gambar ini ada tiga jenis bentuk tubuh manusia. Pertama, bentuk tubuh ekstomor. Yang kedua, bentuk tubuh mesomor. Dan yang ketiga, bentuk tubuh endomor. Terlihat dari gambar ini, ada tiga jenis bentuk tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita coba lihat penjelasannya. Tipe ekstomor. Pada umumnya, manusia yang memiliki tipe tubuh seperti ini adalah kurus, memiliki kaki yang panjang dan bahu yang sempit. Tubuh ekstomor memiliki metabolisme yang cepat. Inilah yang kemudian menyebabkan apa yang dimakan di dalam jumlah yang diinginkan hampir tidak berdampak pada penambahan berat badan. Selain kesulitan untuk menambah lemak,
tubuh ektomor juga cukup kesulitan untuk menambah massa otot. Karena itu, biasanya mereka disebut dengan heart gainer. Heart gainer adalah istilah untuk mereka yang melakukan fitness mania, yang mempunyai kesulitan dalam menambah massa otot dan berat badan. Kemudian yang kedua, tipe mesomor. Tipe mesomor seperti terlihat di gambar ini. Jika kita termasuk orang yang bertubuh mesomor, maka bersyukurlah. Jenis tubuh ini dianggap mampu menambah massa otot dan juga membakar lemak lebih mudah daripada dua tipe yang lain. Umumnya, mesomor memiliki karakter tubuh atletis, pinggang yang kecil, tubuh bagian atas lebih besar dan berotot, serta merasa sangat mudah untuk membakar lemak. Tipe yang ketiga, tipe endomor. Endomor ini adalah kebalikan dari tipe ektomor. Endomor memiliki karakteristik lebih pendek dan lebih berisi. Tubuh jenis ini juga sangat mudah untuk menambah berat badan. Selain mudah mendapatkan massa otot, tubuh jenis ini juga mampu menambah berat badan dari lemak. Karena itu, bagi kita yang bertipe tubuh endomor, juga harus ekstra keras untuk mengurangi tumpukan lemak berlebih pada tubuh kita. Kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Pertumbuhan saraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat intelijensi meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf peserta didik, akan semakin baik dan beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Namun uniknya, berbeda dengan organ tubuh lainnya, organ sistem saraf apabila rusak tak dapat diganti atau tumbuh lagi. Pertumbuhan otot, peningkatan tonus atau tegangan otot peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini tampak jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam, atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Peningkatan dan pengembangan keterampilan peserta didik tersebut bergantung pada kualitas pusat sistem saraf dalam otaknya. Yang ke-10, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Berubahnya fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal atau kelenjar endokrin yang meliputi bagian atas ginjal dan memproduksi bermacam-macam hormon termasuk hormon seks, dan kelenjar pituitari atau kelenjar di bawah bagian otak yang memproduksi dan mengatur berbagai hormon termasuk hormon pengembang indung telur dan sperma, juga menimbulkan pola-pola baru tingkah laku peserta didik ketika menginjak remaja. Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa seringnya melakukan kerjasama dalam belajar atau berolahraga, berubahnya gaya dandanan atau penampilan, dan lain sebagainya. Perubahan pola perilaku yang bermaksud menarik perhatian lawan jenis. Dalam hal ini, orang tua dan guru bersikap antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual yang tidak dikehendaki demi kelangsungan perkembangan para peserta didik remaja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-11, perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skill anak. Pengaruh perubahan fisik peserta didik juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain, karena perubahan fisik itu sendiri merupakan konsep diri atau self-concept peserta didik.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan fisik peserta didik lebih memiliki signifikansi daripada usia kronologisnya sendiri. Timbulnya kesadaran peserta didik yang berbadan terlalu besar dan tinggi atau terlalu kecil dan rendah jika dibanding dengan teman-teman sekelasnya mungkin sekali akan mempengaruhi pola sikap dan perilakunya, baik ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sikap dan perilaku yang berbeda ini bersumber dari positif dan negatifnya konsep diri yang dimilikinya. Sahabat andragogi, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi psikomotorik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Pertama, faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik. Saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu keras memaksa, karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Yang kedua, dari faktor yang mempengaruhi psikomotor itu gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotor anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotor peserta didik akan lancar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain si anak. Yang keempat, interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian, berupa bangunan, ruang, interior, beserta segala perabotnya, dan sebagainya. Perkembangan fisik dan psikomotor yang bagus menjadi harapan kita bersama. Bukan hanya peserta didik yang ditekankan bagus perkembangan fisik dan psikomotor mereka, namun juga guru sendiri tidak boleh lalai menjaga kebugaran dan kesehatannya. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotornya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah. Berdakwah dalam model pendidikan formal, selain itu juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta. Perubahan fisik pada remaja terjadi secara cepat pada awal masa remaja dan akan semakin sempurna saat sudah memasuki masa remaja akhir. Apabila perkembangan fisik anak berkembang secara baik, maka akan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya seperti emosi dan sosial. Implikasi perkembangan fisik pada masa remaja di dalam pembelajaran, salah satunya yaitu membantu siswa untuk mengetahui perubahan-perubahan fisik yang dialaminya. Apabila nanti mereka mengalami perubahan fisik tersebut, mereka tidak merasa minder atau malu terhadap perubahan yang dialaminya. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan beberapa cara. Pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Misalnya anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain sebagainya.
Semua harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan haruslah bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 3 dimensi atau media 4 dimensi. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhannya. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting, mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang menggunakan handphone, yang justru berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikomotorik mereka. Untuk perkembangan fisik dan psikomotorik ini, stimulasi anak dapat menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Baik, sahabat andragogi, materi berikutnya berkenaan dengan generasi milenial dalam pembelajaran. Topik ini merupakan subcapaian kompetensi yang keempat, menganalisis generasi milenial dalam pembelajaran. Akan tetapi, pembahasannya tidak terdapat di dalam modul pembelajaran kita. Salah satu kekurangan modul pembelajaran perkembangan peserta didik tahun 2022 ini, di subcapaian pembelajarannya tertera ada subcapaian tersebut, tetapi dalam pembahasannya tidak ditemukan. Oleh sebab itu, saya berinisiatif untuk tetap membahas pembahasan ini agar mahasiswa PPG tetap mendapatkan materi ini secara komprehensif. Kita mulai dengan pengertian generasi. Generasi adalah sekumpulan orang-orang pada suatu waktu yang diklasifikasikan dengan berdasarkan pada usia, tahun kelahiran, dan kejadian tertentu yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kebiasaan hidup. Definisi lain dikemukakan oleh Pari dan Urwin. Generasi adalah sebuah perangkat peristiwa sejarah dan fenomena yang dapat menciptakan kesenjangan generasi yang berbeda. Sedangkan menurut Mannheim, dalam Pedayasi menyebutkan teori generasi merupakan jenis identitas lokal tertentu yang berhubungan dengan kelompok umur yang ada pada proses sosial histori. Tokoh pertama yang memunculkan istilah generasi yakni Karl Mannheim. Beliau meneliti tentang perkembangan nilai-nilai generasi pada tahun 1952. Beliau mengungkapkan generasi muda dengan tua itu memiliki gap atau jarak pembeda, sehingga generasi muda mengalami kesulitan dalam bersosialisasi secara sempurna. Kesulitan tersebut berkaitan dengan kebiasaan generasi sebelumnya dengan generasi yang baru. Gap atau jarak itulah penyebabnya. Maka hal ini perlu mendapat perhatian lebih dalam ranah akademis. Kalau kita lihat ragam generasi, maka ada beberapa perkembangan dari generasi. Mulai dari generasi mature yang kelahiran terakhirnya hingga 1946. Kemudian ada generasi yang disebut dengan baby boomers. Generasi ini kelahirannya antara 1947 hingga 1964. Kemudian dikenal pula ada generasi X yang kelahirannya 1965
hingga 1980. Kemudian dikenal pula ada generasi Y, kelahirannya tahun 1981 hingga 1995. Dan kemudian ada generasi Z yang dilahirkan pada tahun 2016 hingga sekarang. Masing-masing generasi itu memiliki gaya, kepribadian, dan karakteristik yang berbeda. Maka secara tidak langsung, ini juga akan berbeda dengan gaya belajar yang mereka miliki masing-masing. Generasi milenial atau generasi Z merupakan generasi yang lahir di saat teknologi sudah berkembang dengan pesat, dan pada saat dunia mulai diguncang dengan isu terorisme, ketidakstabilan politik, perubahan iklim yang ekstrim, hingga isu kesehatan dunia seperti virus yang mematikan. Karakteristik generasi milenial. Generasi ini melihat dan membaca langsung dari teknologi yang mereka pakai. Inilah yang menjadikan generasi ini menjadi generasi yang tidak suka mengambil resiko, atau bahasa sederhananya, generasi mencari jalan aman. Perbedaan generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Ada perbedaan struktur antara generasi ini dengan generasi sebelumnya. Hal ini tidak disebabkan oleh genetik, namun oleh faktor otak yang dimiliki oleh generasi ini seolah-olah seperti kabel yang canggih dan memiliki citra visual yang kompleks. Karakteristik generasi milenial seperti yang diungkap oleh Grail dalam Haryadi tahun 2019 mengatakan bahwa generasi milenial itu sangat nyaman dan bebas dalam menggunakan teknologi. Mereka mampu multitasking terhadap berbagai produk daring dan peralatan canggih teknologi. Multitasking itu adalah bekerja dalam satu waktu dengan beberapa jenis pekerjaan. Memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dengan banyaknya informasi yang diakses. Yang keempat, selalu terhubung dengan media sosial, lintas negara, dan lintas budaya. 5 kunci generasi milenial. Generasi milenial itu memiliki jiwa entrepreneur yang kuat, bebas dan mandiri. Yang kedua, mandiri dan memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan tinggi. Yang ketiga, sangat peduli dengan masalah keuangan. Yang keempat, masih mementingkan interaksi pribadi. Yang kelima, sangat progresif dalam hal kebijakan sosial, kesehatan, hak, dan hukum yang sama. Generasi milenial dalam pembelajaran. Jika dihubungkan dengan pembelajaran, generasi ini lebih menyukai pembelajaran dalam bentuk visual, karena bagian otak yang mengatur bagian ini dikembangkan lebih baik daripada bagian yang lain. Menurut Hampton dan Case, generasi ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas tentang perbedaan. Mereka memang terlahir di situasi yang memiliki banyak perbedaan, di antaranya suku, ras, budaya, bahasa, dan lainnya. Ini yang melatar belakangi generasi ini yang tinggi akan nilai toleransinya. Generasi milenial memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gaya belajar mereka di kelas. Mereka generasi yang terlahir dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, yang mereka beranggapan bahwa teknologi bukan barang mewah lagi, sehingga kita sebagai guru harus mengikuti alur fikir mereka dalam pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Calver menunjukkan bahwa generasi ini sudah tidak tertarik lagi dengan mengikuti pembelajaran yang pasif atau yang monoton, dari masuk hingga sampai keluar kelas nanti, dengan cara mengajar yang begitu-begitu saja. Mereka membutuhkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan bervariasi. Mengenai pertahanan konsentrasi pembelajaran di kelas, pada generasi ini cenderung lebih singkat dibanding dengan generasi sebelumnya. Menurut Seto dan Erwin, rata-rata rentang perhatian mereka hanya 12 detik. Sehingga untuk mempertahankan konsentrasi generasi ini, guru harus mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Strategi pembelajaran milenial itu dapat diungkap kepada beberapa hal. Pertama, model pembelajaran terbimbing.
Apa itu model pembelajaran terbimbing? Salah satu karakter pada generasi ini adalah ketidaksukaannya terhadap pembelajaran yang difokuskan hanya membaca dan menyimak, atau yang biasa dipraktekkan oleh guru dengan metode ceramah. Generasi ini lebih tertarik pada pengamatan dan pembelajaran langsung seperti kegiatan praktikum, dan mereka memiliki kemampuan yang cepat dalam mengakses informasi atau materi pembelajaran. Namun ada sisi kelemahan yang harus diperhatikan. Generasi ini kurang dalam menganalisis validasi sebuah informasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis visual dan menyenangkan. Generasi ini memiliki struktur otak yang lebih mengedepankan pada perkembangan aspek visual. Maka dari itu, pembelajaran harus disajikan dalam bentuk visual. Hal ini dilakukan karena generasi ini sangat mudah memahami segala sesuatu yang disajikan dalam bentuk gambar dan visual. Ketiga, pembelajaran dengan aplikasi dan media sosial. Generasi milenial merupakan generasi yang tidak bisa lepas dari media sosial, yang hampir semua aplikasi ada pada gadgetnya. Berdasarkan hasil survei diketahui, generasi ini menggunakan hampir 79% waktunya per hari digunakan untuk berinteraksi dengan smartphone-nya. Melihat tingginya interaksi generasi ini terhadap media sosial, tidak ada salahnya kita sebagai guru mencoba memanfaatkan dan memaksimalkan media sosial sebagai media dalam pembelajaran. Banyak aplikasi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ada Google Classroom, ada e-learning, ada Zoom Cloud Meeting, ada Learning Management System, atau yang biasa disingkat dengan LMS. Keempat, pembelajaran berorientasi pada entrepreneurship dan kreativitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang karakter generasi milenial ini, yakni jiwa entrepreneurship dan kreativitasnya. Jadi tidak mengherankan jika generasi ini memiliki side job di luar aktivitas belajar. Seperti sambil belajar mereka juga memiliki keterampilan dan memiliki penghasilan dari desain grafis, dari konten kreator, dari vlogger, dari YouTuber, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kreativitas pembelajaran, jika dihubungkan dengan mata pelajaran, pendidikan agama Islam umpamanya, guru bisa mengajak atau mengarahkan siswa untuk membuat blog pribadi atau akun YouTube untuk memposting kajian-kajian Islami seperti ceramah pendek, yang itu nantinya akan meningkatkan jiwa kreativitas anak. Kelima, mengoptimalkan pembelajaran dalam kelompok. Generasi ini cenderung senang bekerja sama dengan rekan sejawatnya karena mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Ini menjadi modal utama bagi mereka untuk unjuk diri, menyalurkan ide dan gagasannya kepada teman sejawatnya. Kerja kelompok ini tidak hanya dalam situasi yang nyata, tapi juga pada dunia maya. Artinya generasi ini menyukai kerjasama dengan fasilitas teknologi seperti video conference dan media-media lainnya. Keenam, strategi belajar generasi milenial itu adalah menerapkan sistem blended learning. Sistem pembelajaran ini merupakan kombinasi antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Artinya, pembelajaran dalam satu semester dapat direncanakan dengan dua jenis pertemuan, konvensional dan daring. Dengan menggabungkan ini, diharapkan dapat mengenai sasaran pembelajaran untuk generasi milenial ini. Blended learning erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis teknologi, maka perlunya guru untuk memanfaatkan dan mengupgrade pengetahuannya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, yakni tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru tidak boleh memejamkan mata terhadap perkembangan teknologi dan harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Demikian pembahasan kegiatan belajar satu ini. Semoga bermanfaat dan mampu mengantarkan pada kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Salam.
andragogi.